Habib Rizik sudah modar, Habib Rizik mati, Habib Rizik kesambar petir, Habib Rizik sudah qaid. Akan memberikan video mengenai Bapak Rizik Syihab kembali. Jadi ini adalah lucu ya teman-teman. Ini ceramah tapi malah curhat kepada jamaahnya di Aceh teman-teman. Jadi saya sudah pastikan Bapak Rizik Syihab ini hanya ingin mencari simpati warga Aceh yang katanya dizolimi lah, yang katanya ya Habib ini dibenci lah. Namun ya teman-teman, jangan mudah ditipu oleh omongan-omongan Bapak Rizik Syihab ini. Apalagi dengan masalah nasabnya. Pokoknya Ba'lawi ini bukan cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, melainkan adalah cucu Mang Ubed. Nah seperti itu teman-teman. Jadi saya sering sampaikan di video ini bahwasanya Ba'lawi ini bukan keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ceramah-ceramahnya isinya hanya memprovokasi seperti Bapak Rizik Syihab ini. Jadi nggak ada adem-ademnya sama sekali. Isinya hanya mencaci maki. Nah seperti itu ya. Jangan mudah kita itu dibodoh-bodohi oleh mereka ini. Mereka hanya mencari mukibin baru. Oke, kita langsung saja, mari kita simak videonya. Saya sepulang dari Saudi Arabia, saudara, saya sakit batuk seperti sekarang ini, batuk, badan agak meriang. Saya berobat di rumah sakit Ummi, rumah sakit Islam di Bogor. Begitu saya baru masuk rumah sakit sehari, buzzer-buzzer piaraan Jokowi, saudara, saudara, ini buzzer-buzzer, dia bikin meme, dia bikin berita di medsos. Apa isinya? Habib Rizik sudah modar, Habib Rizik mati, Habib Rizik kesambar petir, Habib Rizik sudah qaid. Dibuat filmnya, saudara. Banyak ulama-ulama di berbagai daerah bingung bener apa enggak. Mereka teleponlah saya punya menantu Habib Hanif Al-Attas. Habib, bagaimana keadaan Habib? Habib Hanif jawab, nggak ada apa-apa, baik-baik saja, lagi dirawat. Ada lagi telepon dari Jawa Timur, ada lagi telepon dari Kalimantan, ada lagi telepon dari Aceh, ada lagi telepon dari Palembang, dari mana-mana. Nah akhirnya saudara Hanif berinisiatif minta izin nama saya. Abah mau minta izin, ini yang telepon banyak, Mbak, ini masuk ke HP nih yang nanya banyak. Boleh gak Hanif bikin rekaman video dikit aja, cuman ngabarin supaya para ulama tenang, Abah sehat walafiat. Saya bilang boleh, silakan bikin, sebar. Dibikin sama Hanif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan seterusnya. Kami kabarkan kepada semua bahwa abah saya, mertua saya Habib Rizik dalam keadaan baik-baik saja. Setahun di penjara gara-gara ngomong baik-baik saja. Setahun di penjara, saudara. Apa kata jaksa, apa kata polisi, apa kata hakim? Ini kan Habib Rizik lagi di rumah sakit. Habib Hanif bilang baik-baik saja, berarti Habib Hanif mau bohong. Ngebohongnya itu tingkat nasional. Satu Indonesia jadi gaduh gara-gara Habib Hanif setahun di penjara. Masya Allah. Saya lanjutin lagi, saudara. Begitu saya dirawat, diganggu terus. Nanti ada tentara datang, nanti ada polisi datang. Ini rumah sakit diganggu, saudara. Bahkan kantornya diacak-acak, saudara. Jadi mereka mau tahu bagaimana keadaan saya. Lucunya, semua ruang didatengin, semua kantor didatengin, masuk ke kamar saya nggak berani. Nah kan saya dirawat di kamar, masuk aja ke kamar saya. Masuk itu tentara sama polisi, nggak ada yang masuk. Mereka hanya ingin bikin ini rumah sakit nggak aman, supaya saya diusir, saudara. Saya tahu diri. Jadi begitu hari itu darah saya diambil, saudara,
untuk pemeriksaan laboratorium. Saat itu pemeriksaan COVID nggak kayak sekarang. Sekarang 5 menit udah ketahuan. Saat itu 3 hari baru ketahuan, saudara. Dibawalah darah saya ke Jakarta. Rumah sakit diganggu terus, diganggu sama wali kotanya yang sekarang jadi wakil Mendagri. Ya, jadi Wamendagri, saudara. Nah sekarang begitu diganggu saya nggak enak hati. Saya temuin yang punya rumah sakit, saya telepon, saya minta ketemu. Saya bilang, terima kasih ya Ki, antum udah rawat Anda di sini, tapi mendingan Anda pulang. Oh kenapa Beb? Ini kan hasil pemeriksaan darah belum ada, laboratorium ini laporannya belum ada. Anda nggak enak, dia ngeganggu begini. Di sini banyak pasien, ada ibu hamil yang mau beranak, yang lagi cuci ginjalnya, saudara, cuci darah. Saya nggak enak, udahlah saya pulang. Tapi hasilnya nanti kalau udah datang hasil kirim aja ke rumah. Nah begitu saya mau pulang, yang punya rumah sakit minta testimoni. Habib boleh gak ada testimoni, rekaman dikit aja buat rumah sakit kita? Boleh, saya bikin rekaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih kepada rumah sakit bla bla bla. Terakhir saya bilang kepada seluruh umat, tolong doakan kami. Alhamdulillah saya saat ini dalam keadaan baik-baik saja. Dituntut 6 tahun penjara gara-gara baik-baik saja, saudara. Gara-gara baik-baik saja saya dituntut 6 tahun penjara, vonis 4 tahun penjara. Saya banding terus sampai kasasi di MA, saudara, baru turun jadi 2 tahun. Itu pun setelah 2 tahun saya keluar, saya jadi tahanan rumah selama 2 tahun lagi, saudara. Nggak boleh keluar dari Jakarta. Nah sekarang yang ingin saya garis bawahi di sini, baik-baik saja kok bisa ya dipidanakan? Nah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi pertanyaannya, kapan ya mau tes DNA? Nah teman-teman, tadi yang katanya ya sampel darahnya Bapak Rizik Syihab ini kan dibawa ke laboratorium. Wah itu cocok kalau untuk diteliti ya teman-teman ya, darahnya itu apakah darahnya ini, DNA-nya ini bersambung pada Rasulullah ya teman-teman. Ini semestinya harus diambil itu sampel darahnya teman-teman. Namun ya sampai saat ini Bapak Rizik Syihab ini ya masih bisa membuktikan bahwasanya Bapak Rizik Syihab adalah keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya isinya ya seperti itu teman-teman ceramahnya. Ini ceramah malah curhat ya. Kalau seorang ulama, seorang pendakwah ya sudah sampaikan ilmu-ilmu agama, ini yang disampaikan hanya mencaci maki, mengadu domba, menjelek-jelekan pemerintah, ya wajar ditangkap. Kan ini membuat kegaduhan umat. Ya wajar saja ditangkap, diamankan. Kalau nggak diamankan, tidak ditangkap, nanti ini malah makin merusak. Tapi alhamdulillah ya teman-teman ya, mengenai Habib-Habib Alawi yang ada di Indonesia ini, itu sudah mulai banyak orang ataupun kaum muslimin ini yang sadar bahwasanya mereka ini nasabnya itu tidak bersambung kepada Rasulullah SAW. Mungkin kalau dulu ya masih banyak yang membela Bapak Rizik Syihab, tapi sekarang sudah kelihatan mulai sepi. Maka dari itu Bapak Rizik Syihab ini mencari mukibin-mukibin baru yang bisa dikibulin, bisa dibodoh-bodohi dengan mengatasnamakan cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini nih ya, targetnya adalah warga Aceh. Nah maka dari itu saya sering sampaikan, jangan mudah dibodoh-bodohi orang-orang yang mengatasnamakan cucu Nabi. Habaib itu cucu Nabi, mana buktinya? Coba verifikasi, apakah benar Habib ini cucu Nabi? Oh benar, ada kitabnya, itu di Rabidu ada silsilahnya. Mana buktikan kitab nasab dari abad keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan? Oh ternyata ada dari abad keempat, ternyata diteliti oleh Kiai Imad palsu. Nah maka dari itu teman-teman ya, kalau dulu memang Bapak Rizik Syihab ini masih banyak pengikutnya, masih banyak sekali. Pokoknya Habib itu mulai dari As-Segaf lah, Al-Muhdor lah, Al-Idrus, Al-Atos, Al-Habsyi, itu semua adalah dari kalangan klan Ba'lawi, bukan cucu Nabi. Kalau mereka berceramah tentang mengenai ilmu-ilmu agama,
tidak masalah. Tapi kalau ceramahnya isinya hanya memprovokasi, mengadu domba, maka itu harus kita jauhi. Maupun itu keturunan Nabi yang asli ya, apalagi yang palsu, harus kita jauhi teman-teman. Karena apa teman-teman? Karena isinya hanya mengadu domba umat. Jadi tidak ada faedahnya sama sekali. Apalagi ceramahnya dua dari khurafat yang katanya bisa mi'raj, itu pakai mukodam, bertemu dengan Allah 70 kali dalam sehari, bisa menurunkan hujan susu. Bahkan pesawat terbang itu katanya ada seorang Habib memiliki karomah bisa memundurkan pesawat terbang. Udah terbang mundur. Ini kan ajaran-ajaran yang bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi ajaran Habib-Habib ini malah lebih, yaitu ajaran dari leluhurnya. Nah seperti itu teman-teman. Jadi jangan mudah terprovokasi ya, jangan mudah diadu domba, jangan mudah tertipu dengan omongan Habib-Habib Alawi yang mengaku sebagai cucu Nabi.